Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia hari ini. Hidup sederhana dan yang penuh manfaat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan membahas terkait dengan surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Al-Isra ayat 26 hingga ayat 30. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menulis Arab dengan benar, mampu membaca dengan fasih, serta bisa menghafal ayat ini. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis secara tajam ayat maupun hadis yang berkenaan dengan hidup sederhana dan yang penuh manfaat. Kemudian tujuannya setelah kita mengetahui tentunya mampu mengamalkan pola hidup sederhana dan yang penuh manfaat tersebut. Sebagai materi yang pertama adalah surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang ketika mentasyarufkan, menginfakkan harta mereka, lam yusrifu, tidak israf, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan tidak kikir, tidak pelit, wa kana baina dzalik, tetapi di antara keduanya, kikir dan boros, qawama, di tengah-tengahnya. Anak-anak semua yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Furqan ini jelas sekali mengandung makna bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berboros-boros dan juga tidak berlaku kikir, tetapi di antara keduanya ini tengah-tengah saja. Memang baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedang saja, tidak kurang dan tidak lebih, tetapi pas, itulah yang sedang-sedang. Memang hidup dengan segala ketercukupan harta dan kebutuhan tentu menjadi harapan manusia. Tetapi di sisi lain hal yang lumrah manakala manusia menginginkan hal yang demikian, karena manusia dianugerahi nafsu oleh Allah yang harus senantiasa kita jaga. Hanya saja nafsu akan dunia dan material yang menggerogoti pikiran kita justru lebih banyak mendatangkan mabarat bagi pelakunya. Sudah sebaiknya kita tinggalkan. Mulai saat ini mari sama-sama kita renungkan tentang makna dan hakikat hidup sederhana yang sebenarnya, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena justru hal yang demikian pula yang akan mengantarkan kita kepada rasa syukur, qanaah, menerima ada padanya, hingga cinta kepada yang Maha Kuasa. Saatnya kita wujudkan untuk gerakan Muslim hidup sederhana. Berikutnya adalah surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana
ibadi khabiran basira. Wa atidal qurbah, dan berikan kepada kerabat-kerabat dekat haqqahu, haknya, wal miskina, dan hak-hak orang miskin, wa ibnas sabil, dan hak ibnu sabil, wala tubadzir, tetapi janganlah berlebih-lebihan, tabdziran secara boros. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan, kanu ikhwan syayatin, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu, sedangkan setan li rabbih, kepada Tuhannya, kafura, sangat ingkar. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik, ada kalanya mereka berpaling anhum, dari keluarga mereka, dari orang miskin, dari ibnu sabil, rahmatan min rabbik, dengan mengharapkan rahmat dari Allah, terjuha, yang mereka harapkan. Fakul, kalaupun terpaksa berpaling nih, belum ada yang bisa dipakai untuk memberikan kepada mereka, fakul, maka sampaikanlah, berkatalah lahum, kepada mereka, kaulan, dengan perkataan maisuran, yang pantas, dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang baik. Wala taj'al, dan jangan kalian jadikan yadaka, tanganmu, maghlulatan, terbelenggu, ila unukika, pada lehermu. Wala tabsutha, dan jangan pula mengulurkannya, kulal basti, dengan terlalu nyah-nyah, terlalu berat-berat. Fataquda, maka kalian akan termenung, maluman, menjadi orang yang menyesal, mahsuran, dan juga dibenci oleh manusia maupun Allah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutur rizqa, telah menebarkan rezeki, liman, kepada orang, yasha'u, yang dikehendaki oleh Allah, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Innahu, sesungguhnya Allah, kana biibadihi, kepada hambanya, khabiran, itu mengetahui, basyiran, dan maha melihat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjemahan dari ayat ini adalah, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat. Dan kesederhanaan sampai di sini bisa kita pahami memiliki makna yang cukup luas. Dalam artian adalah bagaimana kita harus selalu mensyukuri nikmat yang ada, yaitu memiliki qanaah dengan apa yang kita miliki, dan terus berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan yang lebih. Dengan begitu kita akan selalu merasa bahagia dalam kehidupan. Maka dari itu bisa dipahami bahwa konsep sederhana yang tengah kita bincang ini adalah sebuah kepantasan atau kewajaran tanpa memaksakan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Jalankanlah apa yang ada saja yang masih dalam jangkauan dan kemampuan. Kalau menurut Kiai Mustafa Bisri, sederhana hendaknya menjadi pondasi kehidupan umat Islam. Sederhana dalam ibadah, sederhana dalam cinta, dan sederhana dalam hidup. Sederhana dalam ibadah. Islam adalah agama yang agung yang senantiasa mengajak para pemeluknya untuk menyembah Rabb, Tuhan semesta alam, dengan tidak berlebih-lebihan. Beribadah pun tidak boleh berlebih-lebihan. Pakaian untuk ibadah tidak mesti harus selalu baru, asal layak dan suci. Sederhana bukan berarti kita kikir. Justru harus membuat kita terus berupaya menginfakkan maupun mensedekahkan kelebihan harta yang kita punya. Sederhana dalam cinta. Cinta yang dimaksud di sini adalah cinta dalam hal harta, tahta, dan wanita. Tidak berlebih.
tetapi hanya secukupnya. Kalau kita hidup tanpa harta, itu adalah sebuah kemunafikan, tetapi terlalu mencintainya itu juga hal yang dilarang oleh agama. Karenanya cukup kita berupaya untuk bagaimana tidak mencintai kesemuanya secara berlebihan agar tidak sakit di hari kemudian. Cukuplah muara cinta kita yang sebenarnya adalah bagaimana kita mencintai Allah dan berusaha mendapatkan cintanya. Itulah cinta yang hakiki dan sebenarnya. Yang juga penting adalah membiasakan diri untuk hidup sederhana dalam kehidupan. Terus berpikir untuk mendapatkan harta yang berlebih dalam kehidupan hanya akan menyebabkan kita galau dalam hidup. Dalam konteks ini lebih tepat lagi, bagaimana kita untuk terus bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan. Masyarakat senantiasa berusaha menjauhi diri dari perilaku hedonisme atau berlebih-lebihan yang sebetulnya hanya terkesan menghambur-hamburkan harta secara percuma. Maka dari itu ini sangat dinanti-nanti. Memang hidup dengan segala ketercukupan harta dan kebutuhan tentu menjadi harapan manusia. Tetapi di sisi lain hal yang lumrah manakala manusia menginginkan hal yang demikian, karena manusia dianugerahi nafsu oleh Allah yang harus senantiasa kita jaga. Hanya saja nafsu akan dunia dan material yang menggerogoti pikiran kita justru lebih banyak mendatangkan mudarat bagi pelakunya. Sudah sebaiknya kita tinggalkan. Mulai saat ini mari sama-sama kita renungkan tentang makna dan hakikat hidup sederhana yang sebenarnya, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena justru hal yang demikian pula yang akan mengantarkan kita kepada rasa syukur, qanaah, menerima ada padanya, hingga cinta kepada yang Maha Kuasa. Saatnya kita wujudkan untuk gerakan Muslim hidup sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.